Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di sini dengan saya teman-teman ya, Ihsan di channel Ihsan Petani Muda dan channel Ihsan Tani tentunya. Semoga untuk kabar teman-teman semua di hari ini dalam keadaan sehat ya, dan mudah-mudahan selalu diberi kelancaran dalam mencari rezeki, dan mudah-mudahan diberi rezeki yang banyak dan berkah tentunya teman-teman ya. Amin. Oke teman-teman ya, di sini Ihsan sedang berada di lahan Ihsan. Ini lahan Ihsan yang netnya Ihsan tanami CMB, cabai merah besar baja MC F1 dari PTS Wisesa Panah Merah teman-teman. Yang kemarin update terakhir yaitu pemberian pupuk dasar, alhamdulillah sudah Ihsan pemberian pupuk dasar, dan kemarin juga ini sudah dilakukan proses finishing, yaitu proses meratakan bedengan. Setelah dijalar dikasih pupuk dasar, langsung ditimbun, diratakan seperti ini, diratakan agar nanti pemasangan plastik mulusannya tidak terlalu teratur, maksudnya agar teratur, tidak permukaannya rata teman-teman. Nah untuk lahan ini yaitu lahan 100 ubin, atau kalau dimeterkan sekitar 1400 meter. Kapasitas tanaman biasanya kalau jarak tanam 55 cm masuk sekitar 3.600-an teman-teman, kurang lebih ya, kurang lebihnya 3.600-an teman-teman. Nah di kesempatan kali ini Ihsan akan melakukan penyemprotan lahan ini untuk bisa dikatakan untuk mensterilkan lahan dan juga menyuburkan tanah, karena sudah Ihsan update dari kemarin dari olah lahan, dari pemberian pupuk dasar, kapur dolomit juga, lahan ini kurang maksimal dalam artian untuk pendiamannya. Jadi kalau di daerah Ihsan itu kan lahannya bekas sawah seperti itu ya, dicangkul menggunakan selontom dan alat cangkul, itu paling tidak sekitar 15 hari atau 20 hari baru bisa dikasih pupuk dasar, kapur dolomit, dan baru bisa ditanami, karena strukturnya itu sangat keras kalau untuk bekas sawah padat ya. Nah makanya kalau untuk ini baru sekitar selesai olah lahan ini sekitar 4 hari teman-teman, dan 4 hari langsung Ihsan kapur dolomit dikasih, terus setelah itu diberi pupuk dasar, berarti ini baru 2 hari dilakukan finishing kemarin ya, perataan permukaannya baru 2 hari yang lalu, dan tanahnya memang terus terang keras teman-teman. Nih seperti ini, keras, ini keras. Nah seperti ini sangat keras teman-teman, jadi padat ya seperti ini. Nah makanya ini langkah yang sangat penting untuk lahan yang keras, tandus ya, bisa dilakukan ini untuk menyuburkan tanahnya dan juga untuk mensterilkan lahan dari patogen-patogen jamur yang kurang baik untuk tanaman nantinya. Dan ini dari mungkin teman-teman yang baru hadir di channel Ihsan Petani Muda dan channel Ihsan Tani, nanti bisa dilihat di playlist yang judulnya baca MCF1. Di situ ada semua dari olah lahan ya, pemberian pupuk dasar, kapur dolomit, ada semua teman-teman, biar nanti teman-teman kita belajar bersama-sama dengan kondisi tanah yang seperti ini. Mudah-mudahan nanti tanamannya bisa maksimal, intinya seperti itu. Jadi ikuti terus, jangan di skip biar tidak gagal paham, dan tentunya jika video ini bermanfaat nanti tekan tombol like dan juga tombol subscribe-nya agar nanti channel Ihsan Tani dan Ihsan Petani Muda semakin berkembang. Dan bagi yang sudah subscribe tentunya Ihsan doakan selalu, mudah-mudahan selalu diberi kelancaran dalam mencari rezeki, dan mudah-mudahan diberi rezeki yang banyak dan berkah teman-teman, amin. Oke, ikuti terus ya. Oke langsung saja teman-teman ya. Di sini untuk cara menyuburkan tanah, di sini Ihsan menggunakan dekomposer ini teman-teman. Ini sudah sangat populer sekali tentunya di dunia pertanian, yaitu E4. E4 ini mengandung mikrobakter yang bagus untuk tanaman, yang salah satunya ini juga sering sekali Ihsan bahas di channel Ihsan, yaitu ada kandungan bakterinya, itu ada Lactobacillus sp dan ada Saccharomyces ya, Lactobacillus dan Saccharomyces. Nah ini adalah salah satu bakteri yang menguntungkan untuk tanaman dan juga untuk tanah ya, itu sangat bagus sekali. Dan juga selain ada bakteri yang bagus untuk tanaman, yaitu ada juga bakteri fungisional seperti ada penambat N
ya. Pendapat N ada pelarut fosfat, ada penghasil fitohormon ya, ada perompak bahan organik tentunya, dan juga banyak sekali ada logam beratnya, ada timbal, kadium, merkuri, arsen, dan juga pH. Dan Baisan juga merekomendasikan teman-teman selain E4 yang bisa menyuburkan tanah yang selalu Baisan pakai, yaitu salah satunya adalah M21. Nah, M21 dekomposer pembenah tanah, sama itu kandungannya, kalau kandungannya dibandingkan M4 itu lebih kumpulitan M21, ada Lactobacillus sp, Saccharomyces, dan juga ada Trichoderma. Dan kalau menurut Baisan memang terus terang lebih bagusan M21 untuk menyuburkan tanah, karena salah satunya bakterinya lebih bagus, daya untuk menyuburkan tanam, untuk fermentasi itu juga lebih cepat ya dibanding E4. Cuman di sini E4 pun juga bisa, dikarenakan memang di daerah Baisan untuk saat ini mencari M21 itu sangat susah, dan kebetulan juga ini ada sisa kemarin penyemprotan lahan CMK ya, untuk penyemprotan lahan, jadi Baisan pakai ini. Jadi Baisan merekomendasikan E4 juga bisa, M21 juga bagus, tinggal dicari di kos pertanian yang paling mudah didapat dan tentunya terjangkau teman-teman. Nah, ini M4 ini bisa untuk menyuburkan tanah, bisa untuk menekan jamur-jamur yang kurang bagus untuk tanaman, seperti jamur-jamur patogen ya, yang biasanya di tanah itu yang menyebabkan layu fusarium ataupun layu bakteri ya, akar gada, itu bisa teman-teman. Dan juga yang sudah sering Baisan bahas, yang paling utama itu adalah dekomposernya, pembenah tanah. Jadi tanah tandus, tanah yang keras disemprot dengan E4 ataupun M21 bisa menjadi gembur dan juga tambah subur teman-teman. Intinya seperti itu. Nah, ini sudah sering sekali Baisan bahas, makanya selalu kalau Baisan untuk lahan yang sudah siap sebelum ditutup plastik mulsa disemprot menggunakan M21 ataupun E4 ya. Untuk fermentasi juga bagus, untuk pembenah tanah juga bagus, untuk pencegahan layu juga bagus. Nih M4 dan juga M21 kandungannya memang bagus untuk tanaman. Ada pelarut fosfatnya. Pelarut fosfat itu bisa dikatakan bisa melarutkan fosfat yang terikat oleh tanah untuk bisa terlepas dan bisa terserap oleh tanaman teman-teman. Intinya seperti itu. Ada penambat nitrogen juga ada. Ini jika teman-teman mau membaca di belakangnya, petunjuk pemakaian ada semua. Untuk pupuk bisa untuk fermentasi, pupuk untuk bokasi padat, ada juga pupuk bokasi cair buat POC, fermentasi, terus fermentasi kotoran kambing ya ataupun kotoran ayam, itu juga bisa teman-teman. Dengan takaran ada semua di sini. Nanti kalau dibahas semua ini terlalu panjang durasinya. Intinya Baisan ambil poin-poinnya saja. Ini untuk kegunaannya juga sangat banyak sekali, memperbaiki sifat fisik kimia biologi tanah, yang meningkatkan produksi tanaman tentunya, menjaga kestabilan produksi, memfermentasi dan mendekomposisi bahan-bahan tanah dengan cepat. Intinya seperti itu. Menyediakan unsur hara yang dibutuhkan tanaman, menyehatkan tanaman. Intinya seperti itu. Kandungan mikrobanya bisa terjadi perubahan ketergantungan pada kondisi penyimpanan produk ini teman-teman. Makanya produk-produk seperti ini kalau teman-teman semua beli, pokoknya disimpan, hindarkan dari sinar matahari teman-teman, disimpan di tempat yang sejuk intinya ya. Ini sudah sering Baisan bahas tentunya. Baisan juga memakai ini M4, pakai M21 juga selalu Baisan pakai. Yang intinya saja Baisan terangkan. Nah, ini untuk semprot lahan teman-teman. Teman-teman bisa menggunakan takarannya di sini untuk semprot lahan. Kalau keterangannya di sini berapa nih? Kalau pangan sayur-sayuran ya, untuk cabai, tomat, M4 ini berarti sekitar 10 cc per liter air ya. Kalau M21 itu untuk semprot lahan ya betul hampir sama sih, 10 mili per liter air untuk semprot lahan ya. Kalau untuk biasanya kalau untuk pengocoran itu dikasih 2 mili per liter air. Untuk semprot lahan 10 cc. Berarti jika teman-teman menggunakan tangki yang itu 16 liter ya, yang 16 liter itu
teman-teman bisa menggunakan sekitar 160 mili per tangki teman-teman. Nah itu kan ini di bawah atau tidak tadi untuk takarannya ya, ini di bawah. Jadi 160 mili per liter air teman-teman. Nih ya pesan takar sekalian, ini takarannya 50 mili. Siap, itu 160 ya, 160 juga bisa ataupun 200 mili juga bisa, karena memang mikroba yang kita aplikasikan bagus untuk tanah dan juga tanaman, jadi tidak khawatir. Sekitar 160 sampai 200 mili teman-teman. Yang ini untuk E4 nya. Dan jika teman-teman menggunakan M4 atau M21, ini juga sudah Baizan sering bahas. Alangkah baiknya, alangkah bagusnya yaitu ditambahkan dengan molase atau gula merah ataupun gula pasir. Ini untuk makanan si mikrobakternya agar lebih bagus kerjanya untuk menyuburkan tanah dan juga mikrobakternya bisa untuk bekerja secara maksimal. Tambahkan molase, gula merah ataupun gula pasir. Dan di sini Baizan menggunakan gula pasir ya. Ini gula pasir teman-teman yang sudah Baizan cairkan. Jadi dicairkan dulu, setelah dingin baru diaplikasikan, dicampurkan dengan E4 ini. Nah untuk takarannya, untuk takaran gula pasirnya ini sih kira-kira saja. Kalau Baizan ini seperempat 250 gram, ini nanti dibagi sekitar menjadi sekitar, ini lahan 100 ubin biasanya sekitar membutuhkan 3 tangki sprayer. Ini dikasih sekitar 200 mili juga tidak apa-apa. Ini sudah Baizan cairkan. Kalau untuk molase juga bisa ya, kira-kira saja lah, sekitar dikasih berapa mili, 200 mili juga bisa. Kalau gula merah ya sekitar 250 gram juga bisa per 3 tangki. Jadi jika menggunakan 4 tangki ya bisa ditambahkan menjadi sekitar 300 gram teman-teman ya, 300 gram per 3 tangki. Nah langsung saja, ini untuk takarannya dikasih 200 mili per tangki teman-teman ya. Oke, pokoknya menggunakan gula pasir bisa, tetes tebu, molase bisa, gula merah juga bisa ya. 4 tutup. Nah seperti ini. Oke, jelas teman-teman ya. Baizan ulangi, untuk menyuburkan tanah Baizan ulangi sekali lagi, bisa menggunakan E4 ataupun M21 yang biasa sering Baizan aplikasikan teman-teman. M21 bagus, M4 juga bisa. Intinya seperti itu. Sama-sama dekomposer pembenah tanah. Dengan takaran di sini E4-nya dikasih sekitar 160 mili per tangki semprot atau 10 mili per liter air, dan gula pasirnya dikasih 200 mili per tangki semprot. Dengan takaran gramnya ini 250 gram dibagi 3, kemudian seperti itu. Oke, jelas ya. Jika jelas dan jika ada yang kurang jelas ataupun kurang paham dari penjelasan Baizan, bisa ditanyakan di kolom komentar dan mudah-mudahan Baizan bisa menjawabnya. Dan tentunya jika video ini bermanfaat, jangan lupa sekali lagi tekan tombol like dan juga tombol subscribe-nya, agar nanti channel Ihsan Tani dan Ihsan Petani Muda semakin berkembang. Dan bagi yang sudah subscribe, tentunya Baizan doakan selalu, mudah-mudahan selalu diberi kelancaran dalam mencari rezeki, dan mudah-mudahan diberi rezeki yang banyak dan berkah teman-teman. Amin. Oke, jadi cukup sekian dari Baizan. Salam Petani Muda Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.